Shalom saudara-saudara, salam Daily Wisdom. Umbaran cinta. Barusan ini ada sebuah kisah yang diviralkan di sebuah video, yaitu dua pengendara mobil, di mana kemudian salah satu dari mobil itu berhenti mendadak dan dia keluar dengan membawa besi dan tiba-tiba marah-marah dengan mobil yang ada di belakangnya. Lalu besi itu dipukulkan di kaca dari mobil tersebut. Lalu mobil tersebut yang dipukul kacanya mulai kemudian bergerak dan menabrak mobil dari orang yang memukul kaca itu. Dan kemudian setelah menabrak beberapa kali, lalu mobil itu kemudian pergi. Hal itu diviralkan. Nampaknya di situ ada sebuah kemarahan yang muncul, sehingga akhirnya terjadilah peristiwa itu. Ada hal peristiwa lain lagi tentang kisah yang juga diviralkan, yaitu tentang seorang yang membuli temannya dengan cara mempermalukan di video dan setelah itu diviralkan. Ada orang yang kemudian merasa kasihan, ada beberapa orang juga kesannya seperti meremehkan, mentertawakan. Dan ternyata usut punya usut, orang tersebut memiliki rasa kemarahan atau rasa iri hati. Ya, di era internet sekarang ini, kemajuan teknologi internet, ada banyak sekali video-video yang kemudian diviralkan. Dan tanpa ada rasa malu, itu adalah berkisah tentang entah itu masalah keluarga, entah itu masalah pertemanan, entah itu hal-hal yang dapat terjadi dimanapun dan itu diviralkan. Dan intinya, begitu mudahnya orang mengumbar rasa kemarahan, iri hati yang kemudian memberikan tontonan kepada masyarakat banyak. Inilah keadaan di negeri kita atau di dalam zaman sekarang ini. Orang mengumbar kemarahan dan begitu mudahnya tersebar kemana-mana. Nah, sobat-sobat Daily Wisdom yang dikasihi Tuhan, hal itu nampaknya sudah menjadi ciri bahwa kemarahan itu begitu mudah untuk diumbar. Hal itu dapat terjadi di tengah keluarga. Ada beberapa waktu lalu berita seorang istri yang membunuh anaknya gara-gara dia marah dengan suaminya yang serong dan kemudian dia sendiri bunuh diri. Dan masih ada kisah-kisah lain yang menggambarkan bahwa pengumbaran kemarahan itu juga terjadi di dalam keluarga. Dan tak jarang juga pengumbaran kemarahan itu yang tak terkendali itu dapat terjadi di sekitar kita. Atau bahkan kita sendiri menjadi pelaku dari marah yang tak terkendali itu. Di mana semuanya itu berdampak kepada orang di sekeliling kita. Bahkan di gereja pun juga bisa terjadi hal seperti itu. Nampaknya hal ini menjadi hal yang sangat penting. Oleh sebab itulah maka Yohanes 13 ayat 34. Tuhan Yesus memberikan perintah baru. Yaitu, hendaklah engkau saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian juga hendaknya kamu saling mengasihi. Ini menjadi sebuah perintah, artinya ini menjadi sebuah keharusan, kewajiban. Sesuatu yang memang harus sengaja dilakukan, karena itu adalah sebuah perintah dari Tuhan Yesus. Hal itu untuk mewujudkan di mana di dalam ayat yang terakhir dikatakan, supaya dunia tahu bahwa engkau adalah muridku. Jadi, sobat-sobat Daily Wisdom yang dikasihi Tuhan, perintah saling mengasihi ini adalah menjadi sebuah karakteristik atau menjadi sebuah ciri, atau boleh dikatakan menjadi sebuah budaya di dalam kehidupan pengikut-pengikut Kristus. Dan itu yang Tuhan harapkan. Karena pengikut-pengikut Kristus adalah warga kerajaan Allah yang memiliki karakter-karakter tertentu, yang memiliki ciri-ciri, yang memiliki kewajiban atau kebiasaan-kebiasaan, yaitu saling mengasihi. Saling mengasihi yang diwujudkan dengan sesama, di mana sesama ini adalah seringkali muncul sebuah konflik. Namun di dalam segala keadaan, bagaimana kasih itu tetap harus diwujudkan. Menariknya sobat-sobat Daily Wisdom, perintah Tuhan Yesus, perintah yang baru ini, perintah yang saling mengasihi ini, diapit oleh dua perikop, yaitu
Pertama, perikop Yesus memperingatkan Yudas. Dan yang kedua, Yesus memperingatkan Petrus. Di dalam kalimat-kalimat yang diungkapkan di dalam kedua perikop itu, meskipun judulnya itu adalah memperingatkan, tidak ada tanda-tanda baca yang menggunakan kata seru yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang mengatakan teguran keras Tuhan Yesus atau peringatan keras Tuhan Yesus. Semuanya itu ditulis dengan datar yang diakhiri dengan titik. Seakan-akan si penulis ingin mengatakan, atau Yohanes ingin mengatakan, ketika Tuhan Yesus memperingatkan Yudas dan Petrus, Tuhan Yesus memperingatkan bukan dengan rasa kemarahan. Meskipun kedua orang itu mengkhianati Yesus dan menyangkal Yesus, tetapi nampaknya Tuhan Yesus menganggap itu bukan menjadi sebuah masalah yang utama. Namun Tuhan Yesus lebih mengutamakan jiwa mereka. Oleh sebab itulah kenapa di dalam ayat pertama di perikop Yesus memperingatkan Yudas, Tuhan Yesus mengatakan dengan terharu dia berkata-kata kepada Yudas. Kata terharu ini menjadi sebuah ekspresi di mana disitulah Tuhan Yesus mencintai dan mengasihi Yudas. Meskipun jelas melakukan kesalahan, tapi Yesus mewujudkan kasih-Nya, mengekspresikan. Dan hal itulah yang kemudian dirumuskan, yaitu perintah baru. Hendaklah kita saling mengasihi. Oleh sebab itu, sobat-sobat Daily Wisdom yang dikasihi Tuhan, maukah kita menjadi warga kerajaan Allah? Maukah kita menjadi pengikut-pengikut Kristus? Jika demikian, mari kita wujudkan karakteristik pengikut Kristus itu. Karakteristik warga kerajaan Allah itu, yaitu saling mengasihi. Kiranya ini kita budayakan di dalam kehidupan bersama kita. Kita budayakan, artinya bahwa tindakan saling mengasihi kita sengaja. Kita sengaja, meskipun terkadang kita akan menghadapi kendala, menghadapi kesulitan. Namun kita tetap berupaya dan berjuang untuk tetap mewujudkan kasih di dalam persaudaraan. Supaya dunia tahu bahwa kita semua adalah murid Yesus. Haleluya. Nah, sobat-sobat Daily Wisdom, demikianlah kita mengumbar cinta di dalam kehidupan kita bersama. Amin. Salam Daily Wisdom. God bless you.